sekolah mitra universal di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan webinar series yang diadakan oleh Parents Club Indonesia. Hari ini webinar kita adalah webinar series yang kelima, ya, bersama dengan Bapak Vero Veriska Aryanda, dan alhamdulillah pemateri kita pada pagi hari ini telah bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak Vero atau Kang Vero ya. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Saiful berarti ya? Ya, sehat insya Allah Kang Vero. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah aja ini. Di rumah aja ya, alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saiful Arif, saya selaku moderator atau yang memandu acara pada pagi hari ini untuk webinar series kelima dari Parents Club Indonesia bersama dengan Sekolah Mitra Universal di seluruh Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan di era digital guna mewujudkan generasi emas. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam seminar kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau Vero Veriska Aryanda, MSc MBA. Beliau putra kelahiran Pekalongan 11 Juni 1989. Ini kalau dilihat dari usianya, usia kelahirannya ya, dari tanggal kelahirannya ini masih sangat muda sekali ya. 31 tahun berarti Kang ya? Ya, Juni kemarin 31. 31 tahun, Masya Allah. Ini 31 tahun dengan segudang prestasi. Baik, akan saya bacakan satu persatu. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di ID Next Leader. Ya, nanti insya Allah Kang Vero ini akan menjelaskan lebih dalam juga terkait apa sih ID Next Leader. Kemudian beliau juga sebagai tentunya ayah ya untuk dua orang putra putri ya Kang ya, atau gimana nih? Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Ya, ada putra dan putri, baik. Lalu kemudian Global Team Leader. Ya, Global Team Leader with 12 plus years of professional experience, one member of Indonesian National Digital Transformation Board of Experts, dan sebagai personal narrative strategist for one of Indonesia minister hold to master degree under full scholarship, dan berikutnya ada 6 national and global award and recognition, social entrepreneur tentunya, innovation book writer, youtuber, podcaster, public speaker, and etc. Masya Allah ya, dengan usianya yang masih sangat muda ya, 31 tahun, tapi sudah banyak sekali prestasi yang beliau toreh. Dan yang terakhir mungkin ya, ini satu prestasi yang luar biasa, beliau dinobatkan sebagai Rektor Muda Indonesia. Termuda ya Kang ya, kalau nggak salah. Salah satu lah. Salah satu ya, salah satu Rektor Muda Indonesia. Nah, beliau sekarang menjadi rektor di Universitas Mahakarya Asia di Sleman, Jogja. Betul ya Kang ya? Sleman, Jogja. Nanti mungkin bisa sedikit bercerita dengan sharing pengalaman dan sebagainya. Kemudian terkait aktivitas beliau saat ini, ya beliau saat ini aktif di tim ahli Komite Nasional Transformasi Digital bersama dengan Bappenas. Ya. Kemudian award yang pernah beliau terima, pertama winner of 2017 Microsoft Worldwide Hackathon, ya winner of 2015 Microsoft di Spanyol ya, kemudian 2015 2015 Full Scholarship Award, winner of 2012 Social Media Campaign of the Year, third winner of 2010 Software Design Contest Imagine Cup, World Top 5 in Software Design Contest Imagine Cup. Masya Allah. Itu beberapa award yang beliau terima, dan yang terakhir yang menarik yang ingin kita sampaikan di sini adalah education-nya beliau, tentang latar belakang pendidikannya beliau. Kita mulai dari yang terakhir beliau selesaikan, yaitu di Macquarie University Australia tahun 2017-2019 ya, untuk gelar MBA-nya full scholarship
Dan di Singapore Management University tahun 2016 sampai dengan 2017 ya. Dan di Universitas Gadjah Mada Indonesia tahun 2006 sampai dengan 2010. SMA-nya di SMA Negeri 3 High School, ini Semarang atau Bandung. Ya, SMA SMA 3 Negeri Semarang. 3 High School dan Semarang ya. Iya. Dan yang terakhir nih ya, SMP-nya ini yang menarik. SMP-nya adalah SMP Junior High School Semesta. Ya. Ini ternyata alumni dari Semesta nih ya, didikan Semesta, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru Semesta semuanya. Baik, mungkin itu sekilas pandang terkait profil beliau. Insya Allah nanti beliau juga akan mengupas tuntas sedikit ya terkait apa sih ID Next Leader yang mungkin ada kaitannya dengan materi kita juga pada hari ini terkait pendidikan di era digital guna mewujudkan generasi emas. Untuk memaksimalkan waktu, kami persilahkan kepada Kang Vero untuk menyampaikan materinya. Dan sekali lagi bagi ayah bunda yang belum rename namanya bisa merename sesuai dengan format yang kita arahkan tadi. Diawali dengan inisial sekolah, lalu kemudian strip dan nama dari orang tua kalian. Silakan Kang Vero, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, parents sekalian. Senang sekali saya bisa diundang di sini hari ini, bisa berbicara di hadapan para parents sekalian yang merupakan parents dari insya Allah sekolah-sekolah jejaring Semesta dan sejenisnya. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya adalah alumni dari Semesta. Saya masuk tahun 2000 persis. Saya keluar 2003. Jadi waktu itu saya angkatan kedua. Jadi sekolahnya baru berdiri tahun 99, saya masuk tahun 2000, itu masih baru ada 2 angkatan, saya yang kedua itu masih sepi banget gitu. Tapi nanti saya akan cerita bagaimana Semesta dan Sekolah Pasiat bisa membentuk saya sampai menjadi seperti saat ini, dan bagaimana pola yang saya alami dulu itu sebenarnya relevan untuk kita ikuti sampai sekarang karena dunia di masa depan akan berubah. Nanti saya akan juga ceritakan dunia akan berubahnya seperti apa. Jadi mungkin saya izin sharing screen dulu mungkin ya. Oke, sudah muncul Kang Saiful? Sudah muncul. Sudah ya? Ya. Oke, jadi nanti saya slide-nya nggak banyak, cuma 11 slide aja. Ini juga cuma untuk memulai diskusi, dan saya pengen lebih ke tanya-jawab nanti ya, kita bisa berdiskusi dua arah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, baik untuk saya maupun juga untuk para parents sekalian. Jadi mungkin saya izinkan saya memulai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Vero, tadi sudah dijelaskan panjang sekali oleh Kang Saiful. Jadi saat ini saya 31 tahun dan apa namanya yang saya mau ceritakan di sini adalah ya saya SMP di Semesta, dan dulu saya ceritanya adalah di Semesta itu saya pertama kalinya waktu kelas 2 SMP diajarin pemrograman. Saya masih ingat itu. Jadi dulu tuh saya diajarin Turbo Pascal. Ya waktu itu pemrograman 4.0 atau industri 4.0 tuh belum seheboh sekarang. Zaman dulu tuh orang kalau sekolah ya kalau nggak masuk IPA, belajarnya matematika, mesti pintar di mana. Tapi waktu itu saya udah suka sama yang namanya komputer. Karena saya percaya waktu itu saya cuma punya feeling aja sih bahwa kedepannya komputer ini bakal menjadi oil dari ekonomi dunia waktu di masa depan. Dan ternyata terbukti betul. Saya belajar komputer di Semesta waktu itu tahun 2002. Saya diajar oleh salah satu guru Turki di situ. Kemudian saya bisa memahami pemrograman sampai tahap yang lumayan jauh. Terus kemudian pada saat SMA, saya masuk SMA 3 dan disitulah saya masuk Olimpiade Komputer. Terus kemudian saya belajar sendiri banyak hal juga, pemrograman, animasi, dan seterusnya, everything related to computer. Setelah itu saya masuk di UGM. Nah, ini yang saya amati bahwa ketika saya masuk di UGM, ternyata apa yang waktu itu di kelas 2 SMP dan waktu saya SMA pelajari sendiri, itu sudah mengcover sampai semester 8 ternyata. Akhirnya saya waktu itu bingung. Waduh, ternyata yang saya pelajari di masa lalu itu adalah apa yang akan diajarkan UGM sampai semester 8. Berarti saya udah selesai dong. Ini saya mau ngapain?
Nah, di tahun kedua perkuliahan saya di 2007, saya berkenalan dengan Microsoft Innovation Center. Di situ adalah kerjasama antara Microsoft dengan UGM. Waktu itu mereka bikin lab bersama, dan saya masuk di situ sebagai technology advisor. Dan saya masuk di situ karena memang pada saat itu mereka cari orang yang punya kemampuan software development, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu yang dianggap punya kemampuan itu. Disitulah saya pertama kalinya belajar tentang Microsoft. Terus kemudian saya di situ dari 2007 sampai 2010 di Jogja. Kemudian tahun 2010 saya pindah ke Jakarta, ditawarin untuk masuk ke Microsoft Indonesia sebagai Product Marketing Manager. Nah, ini parents, ini mungkin satu lesson learned juga yang saya pelajari dalam hidup saya. Basis saya adalah seorang teknologis atau orang yang suka dan getol untuk mempelajari teknologi, terutama komputer. Tetapi pekerjaan pertama saya di Microsoft adalah marketing. Kenapa saya ambil itu? Kok kenapa nggak ambil jadi engineer aja gitu? Nah, ibu saya itu punya nasihat yang selalu saya ikuti sampai sekarang. Kalau kamu sudah paham sesuatu dan kamu sudah good at it atau kamu sudah ahli di bidang itu, nggak usah kamu kerjain lagi. Kamu lakukan sesuatu yang belum kamu tahu. Nah, waktu itu, ketika saya di tahun 2010, saya udah paham betul tentang software engineering. Saya disuruh bikin software, bisa lah insya Allah. Saya disuruh bikin sistem, bisa lah insya Allah. Nah, kemudian tawarnya datang sebagai marketing. Saya nggak paham sama sekali marketing. Tapi saya paham bahwa ujung-ujungnya teknologi itu adalah menciptakan barang, menciptakan service, atau menciptakan produk. Ujung-ujungnya adalah kita harus memasarkan produk itu. Dan karena saya nggak paham tentang pemasaran, justru itulah kenapa saya berani ambil product marketing manager. Masuklah saya ke Microsoft, Product Marketing Manager, kemudian pada tahun 2012 saya dipromosikan ke Asia Pasifik. 2 tahun setelah saya bekerja di Microsoft Indonesia. Ini juga lesson learned kedua, yaitu adalah mudah untuk jadi orang pinter parents hari ini, ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu, gampang anak-anak kita untuk jadi orang pinter. Karena kenapa? Yang namanya gadget itu udah murah, internet itu udah terakses dengan baik, informasi mengalir, jadi gampang sekarang untuk orang jadi pinter. Tapi yang paling penting dan lebih susah adalah menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak egois. Kenapa? Saya cuma mau ceritain pengalaman saya di 2012 sampai saya bisa promosi ke Asia Pasifik di Singapura. Waktu 2010 masuk ke Microsoft, saya bilang ke bos saya pingin suatu saat saya promosi ke Asia Pasifik, memegang seluruh Asia Pasifik mulai dari Korea, Asia Tenggara, sampai Australia. Bos saya bilang, boleh, itu bagus kamu punya ambisi seperti itu. Tetapi rata-rata orang itu harus bekerja 7 tahun sampai 10 tahun di country atau di Microsoft Indonesia lah ya, untuk sebelum mereka bisa promosi ke Asia Pasifik. Jadi kamu harus sabar. Ya sudah, saya ikutin aja. Tetapi ternyata suatu hari di tahun 2012, waktu itu saya ingat banget, saya masih diundang jadi salah satu pembicara di Cikarang, salah satu pabrik di sana ngundang saya untuk jadi narasumber. Selesai acara jam 6, saya balik ke Jakarta. Sampai masuk Jakarta itu sekitar jam 8 kurang sedikit. Itu suasana hujan, macet, capek sekali. Dan saya pun pakai taksi waktu itu. Jam 8 kurang sedikit, saya ditelepon sama salah satu direktur di Microsoft, di mana dia saat itu mau closing satu deal dengan salah satu calon klien potensial. Dan klien ini punya pertanyaan teknologi yang mereka tidak bisa jawab, tapi mereka merasa saya bisa jawab. Teleponlah dia. Hai Vero, lagi di mana? Ini kita lagi ada meeting sama calon klien, ada pertanyaan teknis yang kita nggak paham, tapi kelihatannya kamu paham deh. Kamu bisa nggak ke sini? Saya lihat jam, udah hampir jam 8, saya udah capek. Sebenarnya saya bisa bilang, aduh Pak, maaf, saya sudah capek, jam 8 malam, ini juga udah nggak jam kerja, saya mau pulang. Dan kalaupun saya bilang seperti itu, si direktur ini pun akan say, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, kayak gitu. Tetapi waktu itu saya ngeliat jam, dan tempat meetingnya juga lumayan dekat dari posisi saya saat itu, saya bilang, oke Pak, saya datang ke sana, saya bantuin. Saya datang ke situ, saya bantuin, saya presentasi, dan selang berapa minggu, saya dikabarin direktur yang sama, deal-nya itu close berapa juta dolar seperti itu. Dan sebetulnya pada saat deal-nya close itu pun saya tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun. Saya cuma bantuin aja. Oh ya Pak, senang bisa bantu. Saya bilang gitu doang. Selang berapa bulan, direktur yang sama bilang ke saya, "Hey Vero,
bos saya di Asia Pasifik itu sedang nyari salah satu sales leader untuk di Asia Pasifik, base-nya di Singapura. Dia udah interview beberapa orang, ada dari Filipina, ada dari Thailand, tapi belum dapet yang cocok. Kamu mau nggak saya rekomendasikan gitu? Saya bilang, oh bolehlah Pak. Jadi, silakan direkomendasikan, ini CV saya gitu. Dipanggil saya untuk interview, 2 kali interview, alhamdulillah lolos. Dan disitulah saya bisa promosi ke Asia Pasifik 2 tahun setelah saya bekerja di country, padahal umumnya orang butuh waktu 7-10 tahun. Jadi ada 5-7 tahun yang saya hemat. Lesson learn-nya adalah, kalau kita bicara pinter ya, kita bicara orang yang cerdas, banyak loh orang yang lebih cerdas daripada saya. Tetapi disinilah sebenarnya lesson learn bahwa tugas kita sebagai manusia adalah menebar kebaikan. Karena setiap kebaikan kita tebar, kita akan kembali dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih besar. Jadi semua karir saya, kalau Bapak Ibu lihat, promosi ke Asia Pasifik, kemudian pegang worldwide market, semuanya itu bukan semata-mata karena Vero ini hebat, bukan. Tetapi karena orang-orang yang pernah saya bantu, akhirnya mereka membantu saya sehingga karir saya bisa naik. Jadi lesson learn-nya itu. Apa relevansinya untuk anak kita? Kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwa nantinya menjadi orang pintar itu penting, tetapi lebih penting adalah menjadi orang yang baik, bermanfaat buat yang lain, dan tidak egois. Karena sebetulnya ketika kita mau promosi ya, ketika kita di posisi junior, memang yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Tetapi makin kita naik, makin kita di posisi senior, bahkan eksekutif, itu sudah bukan lagi kecerdasan yang main, tetapi adalah like and dislike, preferensi orang, cocok-cocokan. Artinya apa? Attitude yang akan lebih berperan ketika kita mau naik ke atas. Nah, di selang waktu luang saya juga, tadi Kang Saiful sudah cerita bahwa saya jadi communication advisor. Saya bantuin Pak Bambang Brojonegoro saat ini, beliau sebagai Menteri riset dan teknologi. Terus kemudian beberapa kali juga saya suka advice di istana juga ke Pak Jokowi juga seperti itu. Jadi ini di luar kantor, hobi-hobi aja gitu untuk mengisi waktu luang. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi nanti saya akan ceritakan dunia ini berubahnya ke arah mana dan apa yang bisa kita persiapkan sebagai parents. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, kita melihat suatu perubahan yang sangat drastis ya. Yang pertama adalah AI dan automation. Ini real, ini nyata. Kecerdasan buatan itu akan menghasilkan suatu otomatisasi. Maksudnya apa? Bahwa nantinya pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu sudah bisa diambil alih oleh mesin. Dan itu nyata, karena salah satu tim yang menciptakan teknologi itu adalah divisi saya. Nah, kita melihat bahwa contoh misalnya akuntan gitu ya. Dulu kalau kita 20 tahun yang lalu saya masih ingat kalau orang mau kuliahnya apa? Masuk aja ekonomi, masuk aja akuntansi. Karena kenapa? Gampang dapat kerja. Sekarang mungkin udah nggak relevan. Karena kenapa? Seorang akuntan yang hanya paham debit dan kredit, membuat neraca dan membuat ledger dan membuat financial statement, itu bisa sangat mudah untuk digantikan dengan sistem ERP, sistem keuangan, dan sistem financial yang ada. Karena kenapa? Sekarang dan ke depannya transaksi itu akan terjadi secara online, terjadi secara cashless. Ketika seseorang membeli katakanlah handphone atau membeli roti misalnya, dan dia membayar pakai OVO atau pakai misalnya GoPay, otomatis nanti di server itu akan tercatat transaksinya dan akan tercatat di item yang betul, dan langsung detik itu juga tanpa ada kesalahan, seorang pemilik perusahaan bisa tahu statement untung ruginya. Artinya apa? Jika kita masih menjadi seorang akuntan yang hanya paham membuat laporan keuangan, mesin akan menggantikan kita. Oke? Jadi kuncinya adalah kita melihat bahwa kedepannya ini yang namanya employment itu akan menurun. Bukan hilang ya, tapi menurun. Karena kenapa? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan itu diambil oleh mesin, akhirnya manusia dituntut untuk berubah. Nah, banyak orang di luar sana bilang bahwa, oh manusia akan digantikan mesin. Saya nggak setuju. Saya lebih setuju adalah, yuk kita berpikir bahwa manusia akan mengendalikan mesin. Oke? Karena sebetulnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang namanya advancement teknologi yang kita alami sekarang itu bukan pertama kalinya kita alami. Dulu, waktu abad ke-16, kita mengalami mesin uap ditemukan. Akhirnya kita nggak butuh orang sebanyak itu untuk mengurusi lahan. Kemudian kita menemukan listrik. Sama dengan listrik, akhirnya terjadilah industrialisasi. Kemudian kita menemukan komputer. Dengan komputer kita melakukan digitalisasi. Artinya apa?
umat manusia itu sudah berkali-kali mengalami perubahan. Ini adalah perubahan yang keempat. Artinya apa? Setiap perubahan itu bisa kita maknai sebagai seleksi alam. Dalam setiap seleksi alam, ada orang-orang yang berhasil lolos, ada orang-orang yang gagal untuk lolos. Pastikan kita adalah kategori yang pertama, orang yang berhasil melalui masa seleksi alam itu. Karena kalau misalnya kita yang tertinggal, maka ujung-ujung kita nggak akan terpakai lagi di masa depan. Maka penting sekali untuk kita menjadi orang yang independen. Maksudnya apa? Mandiri. Kalau mau jadi karyawan adalah karyawan yang inovatif, dibutuhkan, ya kan? Kalau misalnya dia nggak jadi karyawan, dia bisa jadi entrepreneur. Kalau dia misalnya jadi entrepreneur nggak ada modal, dia bisa jadi seorang salesman. Artinya apa? Ditaruh di tanah yang basah sampai gurun yang kering, dia bisa bertahan hidup. Itu adalah tema manusia yang akan bisa bertahan di masa depan. Dan terakhir adalah sayangnya banyak orang belum memahami ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih berpikirnya cara klasik. Maksudnya apa? Udahlah, kamu S1, S2, S3, lulus, nilai bagus, selesai. Penting, bagus, tapi nggak cukup gitu. Karena yang lebih penting adalah kemampuan anak kita, putra-putri kita untuk bisa mandiri, untuk bisa menentukan hidup mereka sendiri, untuk bisa bertahan tanpa kita bantu. Jadi saya udah mengajarkan ke anak saya bahwa kalau dia susah cari pakai celana atau apa, saya cuma ayah cuma ngajarin pertama kalinya aja. Kalau kamu susah pakai celana, kamu pakai sendiri sampai celana itu kepake. Kesannya tega, tapi memang orang yang akan bisa bertahan dengan tempaan itu akan bisa bertahan dengan zaman yang sesulit apapun. Dan kita saat ini sedang mengalami zaman sulit itu loh. Dengan adanya COVID ini, pengangguran saat ini sudah di angka 3 juta ke atas dan diprediksi akan naik sampai 5 juta. Artinya apa? Kalau kita hanya berpikir, aduh kita mau jadi karyawan gitu ya, pengangguran, perusahaannya juga nggak kuat untuk hiring, ya kan? Ya selesai kita jadi dinosaurus, nggak kepake. Tapi kalau orang-orang yang resilient, waduh saya dipecat di perusahaan saya, nggak ada yang mau mempekerjakan saya, nggak apa-apa, saya mau usaha. Waduh, saya nggak ada modal, duitnya udah habis buat sekolah anak, nggak apa-apa, saya bisa jualan. Aduh, jualan apa nih? Jualan mobil, jualan motor, kayak apa kayak, tapi dia bisa bertahan. Itu adalah tema masyarakat zaman di masa depan. Nah, tadi saya bilang tentang skill gap. Dan skill gap ini kalau kita lihat dalam konteks dunia kerja gitu ya, itu sudah terjadi Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi, apa yang kita pelajari? Ini penelitian di Amerika, sepertiga dari apa yang mahasiswa pelajari itu akan nggak kepake 1 tahun setelah mereka lulus. Karena kenapa? Dunianya berubah cepat sekali. Teori yang dulunya dianggap itu teori yang sudah final, ternyata harus harus diteliti ulang karena fenomena masyarakatnya sudah berubah, struktur masyarakatnya berubah, struktur ekonominya berubah. Sekarang dengan COVID, dulu kalau kita bicara bisnis, paling gampang deh, bisnis makanan. Mindset-nya apa? Mindset-nya adalah gimana caranya saya buka cabang, misalnya bakso gitu ya, gimana caranya saya buka cabang bakso 100 cabang dalam tahun pertama. Ada 100, kalau perlu di mall deh, biar prestisius gitu ya. Itu dulu, cara pikir lama. Sekarang dengan COVID, boro-boro, kalau kita bikin cabang, yang ada kita bunuh diri. Karena kenapa? Orangnya nggak boleh datang karena pembatasan dari pemerintah. Artinya kita harus memahami, apa sih itu cloud kitchen? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah dengar kan, cloud kitchen itu apa? Gimana saya bisa pakai cloud kitchen untuk bisnis kuliner saya? Gimana saya bisa memanfaatkan delivery seperti Gojek dan Grab? Gimana saya bisa memanfaatkan digital marketing? Bagaimana saya bisa memanfaatkan mentransform bisnis bakso saya menjadi catering dan seterusnya? Artinya apa? Nanti ke depannya bapak-bapak, ibu, fenomena seperti COVID ini mungkin akan sering terjadi. Seleksi alam seperti ini akan sering terjadi. Maka skill yang paling penting adalah untuk kita selalu mau belajar terus dan nggak sombong. Jangan anggap apa yang kita tahu adalah final. Tidak pernah final. Oke? Nah, kemudian yang terjadi di dunia profesional setidaknya adalah dari fenomena yang saya jelaskan tadi adalah namanya dunia itu bukan kekurangan lowongan kok. Bukan kekurangan pekerjaan sebenarnya. Ini sebelum COVID ya, by the way, bukan sekarang. Dulu, sebelum COVID, dunia itu nggak kurang lowongan, pekerjaan itu ada. Tetapi kita kekurangan orang-orang yang siap kerja. Saya mau cerita. Tahun 2011, saya bikin rekrutmen untuk fresh graduate. Waktu itu saya masih di Microsoft Indonesia. Saya bikin lowongan, 2.000 orang mendaftar.
Pasti 2.000 orang nggak mungkin saya lihat CV-nya satu persatu, ya kan? Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya urutkan berdasarkan yang paling mudah, yaitu adalah IPK. IPK 3,0 masih ada 1.000 orang. IPK 3,5 masih ada 500 orang. Nggak mungkin saya periksa 500 CV, kan? Akhirnya terpaksa saya pilih IPK yang 3,7 ke atas. Tersisa 100. Disitulah saya baru baca CV-nya. Saya baca CV-nya, saya lihat dari kampus mana, saya pilih kampus yang terbaik-terbaik, terus kemudian saya lihat prestasinya, saya lihat pengalaman organisasinya, muncullah 25 orang yang paling oke menurut kita waktu itu, kita undanglah ke Microsoft di Jakarta, interview dari level manager sampai level presiden director. Salah satu feedback atau salah satu opini dari para interviewer saat itu adalah mereka cuma nanya, Fer, anak-anak ini kan the best of the best harusnya. Tapi kenapa ketika kita interview dengan case-case yang dunia nyata, mereka itu nggak bisa jawab. Kalaupun mereka jawab, isinya yang keluar adalah isi buku semua, teori semua. Nggak relevan dan nggak praktikal dan nggak applicable. Dari situlah saya mikir, gila, lulusan universitas terbaik dengan IP tertinggi pun seperti itu, bayangkan dengan yang lain, ya kan? Artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau kita lihat di peta ini, Indonesia masuk di kategori oranye, medium talent shortage. Indonesia ini potensi pasarnya besar sekali, dari mulai pertambangan sampai sektor ekonomi kreatif. Masyarakat kita 260 juta. Tetapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkan talenta itu, mengoptimalkan kesempatan itu, trust me, somebody from China will come, somebody from Singapore will come, orang dari Vietnam akan datang, orang dari India akan datang. Karena dengan adanya teknologi, berbisnis dengan orang yang berbeda geografi sudah mudah dilakukan. Bisnis sudah tidak lagi mengenal batasan geografi. Coba kita lihat. Hari ini kita pakai Zoom. Zoom ini kan bayar, kan? Zoom ini bayar. Berbayar kalau nggak salah 17 atau 18 dolar, saya lupa, per bulan. Coba saya tanya, ada nggak sih kantor Zoom di Indonesia? Nggak ada. Paling dekat kantor Zoom adalah di Singapura. Seluruh karyawan mereka itu di Singapura. Sebelum pandemi, saya pernah mau diinterview, di hijack oleh Zoom waktu itu. Tapi saya nggak mau. Tapi saya lihat semua tim mereka itu di Singapura. Tapi siapa yang ngeluarin duitnya? Orang Indonesia. Duitnya lari kemana? Ke Singapura. Punya entitas nggak mereka di sini? Nggak punya. Nggak ada PT Zoom Indonesia. Belum ada. Adanya adalah Zoom Communication Pte Ltd Singapore. Artinya apa? Inilah contoh bagaimana kebutuhan bangsa yang sebesar ini gagal kita kapitalisasi. Yang bisa mengkapitalisasi malah orang-orang yang ada di luar sana. Ya, kalau kita mau mengeluh, kita bisa mengeluh sampai 3 jam, 4 jam. Tetapi solusinya apa? Solusinya adalah kita lakukan apa yang bisa kita kontrol sebagai orang tua. Kita siapkan anak kita untuk bisa menjadi orang yang bisa mengkapitalisasi kesempatan yang ada di depan nanti. Oke? Nah, kenapa sih masalah ini terjadi gitu ya? Kalau dalam analisis kami, bahwa yang namanya inovasi selalu lebih dulu daripada teori. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita bicara dunia pendidikan. Ya, saat ini saya rektor dan ini pun yang saya ingin ubah di dunia pendidikan di Indonesia. Kalau kita yang namanya kampus atau universitas, yang ngajar siapa? Yang ngajar adalah seorang dosen S2, S3. Bagus ya, pendidikannya tinggi. Tapi salah satu kritik saya adalah kadang mereka bisa mengajari tapi tidak pernah praktek di lapangan. Saya ambil contoh aja. Saya di UGM, saya waktu itu punya dosen mata kuliah Object-Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek. Saya bayangannya adalah ya namanya dosen pemrograman, ya pasti jago pemrograman dong. Minimal dia sering bikin coding, sering bikin software, atau dia punya perusahaan teknologi sendiri. Waktu itu yang mengajar di saya adalah seorang lulusan S3, memang senior, sudah sangat tua, tetapi yang diajarkan itu isi buku, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya sebagai orang yang sudah memahami pemrograman dari kelas 2 SMP diajarin di semesta, saya melihat, bukannya sombong, tapi gila, apa yang dia ajarin, dengan apa yang saya sudah alamin, mendingan saya yang sudah alamin, gitu loh. Karena dia ajarin isi buku doang, semuanya konsep. Kalau konsep itu cuma ditelen dan kemudian nggak pernah dipraktekkan, bayangin mahasiswanya bisa nggak ketika lulus itu bikin software? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ngelakuin itu, terserap nggak di industri? Nggak bisa. Itulah permasalahan di dunia pendidikan kita. Terlalu teoritis, terlalu konseptual, dan kadang yang mengajari itu tidak pernah mempraktekkan. Akhirnya, dunia akademik ini memang sangat berdasarkan teori.
Dan segala sesuatu yang sudah jadi teori, itu terlambat 3-5 tahun. Saya mau cerita. Gini, waktu dulu Nadiem Makarim bikin Gojek misalnya, yang dilakukan Nadiem bukan ke perpustakaan, mencari landasan teori, kemudian mencari siapa nih yang punya landasan teori sehingga Gojek ini adalah suatu argumen yang valid. Nggak itu yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia berangkat dari sebuah premis atau pemikiran sederhana bahwa orang itu mau berangkat dari titik A ke titik B secepat-cepatnya dan semurah-murahnya. Dan kalau kita melihat Jakarta, cara itu adalah dengan ojek. Permasalahan dari ojek adalah ketika dicari ojeknya tidak ketemu ojeknya. Ketika kita butuh nggak ada ojek, ketika nggak butuh ojeknya seliwer-seliweran. Nah, ini berpikir simple berarti ya. Permasalahannya adalah antara permintaan dengan supply tidak ketemu. Bikinlah dia Gojek. Ternyata booming. Ketika booming, akademisi-akademisi itu baru membahaslah di seminar-seminar, baru bikinlah itu seminar online, konferensi, dan segala macam. Nulislah mereka paper tentang ini, nulislah mereka buku tentang ini. Baru 3 tahun, 5 tahun berikutnya diajarkan di kampus. Ketika diajarkan di kampus, tentang disruptive innovation ala Gojek, Gojeknya udah kemana lagi? Udah bikin GoTix, udah bikin GoLive, udah bikin Go Entertainment, udah bikin sistem loket.com. Gojeknya udah kemana-mana, akademisnya masih ngajarinnya yang Gojek versi ojek, ya kan ketinggalan gitu. Artinya apa? Permasalahan di Indonesia dan saya lihat juga di dunia adalah bahwa akademik itu termasuk di late majority and laggards. Jadi mereka itu terlambat. Sedangkan orang-orang yang bertahan nantinya di masa depan adalah yang inovator dan early adopters. Poinnya adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pastikan anak kita itu kita dukung. Jangan kita arahkan. Bedanya apa? Dulu saya kalau ada orang tuanya misalnya dokter gitu ya. Udah arahkan aja anaknya jadi dokter. Ya itu bagus buat kita, tapi apa anaknya mau? Apa anaknya suka? Kalau dia nggak suka, jangan dipaksa untuk melakukan karena dia nggak akan enjoy. Kalau orang yang nggak enjoy, nggak akan pernah kemana-mana karirnya. Nah, pastikan kita sebagai orang tua, kita memahami anak kita itu bisanya apa. Karena trust me, di masa depan, lapangan pekerjaan itu nggak cuma yang kita kenal dulu, nggak cuma masalah dokter, jadi akuntan, jadi ekonom. Nanti itu banyak. Bisa jadi YouTuber, bisa jadi desainer, bisa jadi fashion designer, bisa jadi narator, storyteller. Variasi dari pekerjaan-pekerjaan di masa depan itu banyak. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah memahami anak kita tuh bisanya apa, kemudian jangan diarahkan sesuai dengan keinginan kita, tetapi didukung. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Pastinya kita membentengi dengan koridor-koridor moral dan koridor akhlak pastinya gitu. Nah, tapi dengan dianya suka, anaknya suka, maka dia akan sangat gigih dan sangat belajar dengan penuh semangat. Maka dia akan menjadi yang 2.5% dan 13.5%, yaitu adalah orang-orang yang terdepan. Nah, saya mau cerita. Anak saya ada 2 anak. Yang pertama itu umur 5 tahun, yang kedua itu umur 3 tahun. Anak saya yang pertama ya saya biarkan aja main sesukanya, Lego dan segala macam saya kasih semua, tetapi saya melihat bahwa kecenderungannya dia lebih suka main Lego ya. Berarti apa nih orang main Lego? Orang main Lego itu kan suka berpikir terstruktur tapi kreatif. Oke, saya coba tes. Saya kasih Lego yang Duplo. Oh, dia suka, dia bisa bikin bentuk aneh-aneh. Oke, saya coba lagi lempar Lego yang lebih kecil. Ternyata dia sabar, karena kadang orang nggak punya kesabaran kan, bikin Lego itu kan nggak cuma kreativitas, tapi kesabaran juga. Oh, bisa juga nih. Ternyata dia bisa Lego yang kecil-kecil itu. Saya coba tes, saya beliin Lego yang series robot, di mana itu bisa dirangkai dan bisa diprogram pakai tablet. Saya beli tabletnya, saya beli Legonya, saya kasih, coba kamu bikin nama anak saya Oksigen. Oksi, coba kamu bikin itu kalau kamu mau nanti bikin bareng papa gitu. Saya bantu dia cuma the first 15 minutes, saya coba lihat dia bisa jalan sendiri nggak. Karena dasar anaknya suka, dia gigih bikin sendiri, sekarang dia sudah bisa bikin robot humanoid, dia sudah bisa bikin robot kucing, robot gitar, dan seterusnya. Dan itu dilakukan sendiri. Saat ini di lantai bawah, dia lagi bikin robot humanoid lagi, tanpa saya harus dampingi. Poinnya apa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Poinnya adalah pahami anak kita, dorong dia untuk melakukan apa yang dia suka, kita tugasnya adalah membentengi dari sisi moral dan akhlak. Gitu. Nah, di masa depan nanti, yang harus kita pahami, apa sih area-area yang akan take off atau area-area yang akan banyak peminatnya. Nomor 1 adalah computing, penguasaan teknologi.
computing ini jangan dimaknai sempit dengan, oh saya harus bisa bikin anak saya pemrograman dong. Enggak harus selalu gitu. Computing ini sesimpel adalah kita memahami bagaimana menggunakan teknologi dalam bidang yang kita gelutin. Kalau kita adalah pebisnis restoran, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk demand generation, untuk digital marketing, untuk menghandle transaksi, untuk menghandle laporan keuangan. Pakailah teknologi, jangan pakai kertas lagi. Kalau kita di bidang misalnya hospitality, bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada untuk itu. Jadi computing itu adalah bagaimana kita menggunakan yang ada di sekitar kita untuk kebaikannya kita sendiri. Yang kedua adalah manajemen. Ujung-ujungnya kita harus bisa mengelola uang, mengelola tim, mengelola bisnis, dan mengelola perusahaan. Ya kan? Artinya adalah anak-anak kita pastikan mereka aktif dalam organisasi-organisasi siswa, baik itu OSIS ataupun apapun itu. Dulu mungkin orang mikir, ngapain sih ikut OSIS segala macam, cuma kumpul-kumpul doang. Jangan lihat kumpul-kumpulnya aja, tapi dalam kumpul-kumpul itu terjadi suatu interaksi dan self-regulating dari anak kita. Sehingga anak kita paham kapan harus memimpin dan kapan bisa dipimpin. Karena orang ini tricky ya, semua orang itu kadang pinginnya memimpin, tetapi kadang nggak bisa dipimpin. Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah paham kapan memberi perintah dan kapan menerima perintah. Makanya manajemen itu bisa dimulai dan dimaknai dari segala hal yang sederhana, yaitu adalah ikut organisasi siswa. Ketiga adalah sales. Nah, ini penting dan banyak orang malu gitu kalau jualan tuh kok pesannya tuh kok minta-minta atau pesannya tuh, dan orang tuh takut ditolak sebetulnya. Padahal mau kita punya barang sebagus apapun, ujung-ujungnya kita harus memastikan orang mau beli barang kita. Ya kan? Punya perusahaan teknologi, bagus. Tapi kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang mau bayar, gimana dong? Ini kan bukan amal, ini kan bisnis gitu. Makanya skill sales itu sangat penting. Dan pastikan anak kita mulai diajarkan sales-sales sederhana gitu. Misalnya ajarkan dia bahwa segala sesuatu ada harganya dan segala sesuatu itu ada trade-off-nya. Harus didapatkan dengan pengorbanan. Jadi misalnya dia pengen sesuatu, ya udah kalau kamu pengen A, kamu harus ngelakuin B. Gimana? Jadi dari awal dia paham bahwa segala sesuatu adalah transaksi. Ya kan? Kamu punya keinginan, fine. Tetapi keinginan itu harus dibayar, either dengan uang atau dengan kerja keras kamu. Jadi tanamkan kepada mereka bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini. Itulah sebenarnya. Kalau kita bicara sales, kita mulai dari yang simpel dulu lah, yang di level keluarga, di level anak kita. Pahami bahwa, tanamkan ke dia bahwa tidak ada yang mudah di dunia ini, nggak ada yang gratis di dunia ini. You have to work for it. Kamu harus kerja untuk dapetin sesuatu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya di Semesta dan bagaimana Semesta dan Sekolah Pasiat bisa membawa saya sampai di titik ini. Di tahun 2000, saya masuk ke Semesta waktu itu di Semarang, terus kemudian ada pelajaran komputer. Pelajaran komputernya sederhana lah, cuma belajar Office dan Windows gitu. Nah, entah kenapa saya suka banget tuh waktu itu komputer. Ya kan, saya datang yang paling awal, saya keluar yang paling akhir. Di tahun 2002, salah satu guru komputer berkebangsaan Turki waktu itu ngelihat saya, kok Vero ini selalu datang awal, pulang akhir gitu. Dia tanya, kamu suka ya komputer ya? Oh iya, suka banget gitu. Ya udah, kalau kamu suka komputer, kamu mau nggak belajar sesuatu yang lebih dari teman kamu? Apa? Saya ajarin kamu pemrograman deh, kayak gitu. Akhirnya dari situ saya bilang, oh boleh deh, kayak gitu. Akhirnya, kalau di Semesta itu kita kan setiap malam itu ada etude ya, belajar bersama gitu. Saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi kalau di di zaman saya itu karena kita boarding school, kita di asrama setiap jam 7 sampai jam berapa ya? Setengah 9 kalau nggak salah, itu kita ada belajar bareng etude. Terus kemudian setelah itu saya ke lab komputer, diajarin pemrograman Pascal, saya dikasih bukunya dan segala macam, dan dibimbing dengan sangat baik. Akhirnya di kelas 2 dan kelas 3 SMP, saya sudah bisa menciptakan software atau menciptakan program walaupun sederhana waktu itu. Dan saya masih ingat karena saya suka banget sama komputer di saat itu, si guru yang sama ngasih saya buku. Ini bukunya, ternyata saya cari-cari di lemari saya, ini ternyata masih ada buku yang ditulis oleh Bill Gates di tahun 2001 itu. Bukunya judulnya Business at the Speed of Thought. Dikasihlah ke saya. Entah kenapa dia ngasih ke saya, dikiranya anak kecil bisa ngerti, tapi nggak apa, saya terima juga, saya baca juga. Saya nggak ngerti sebenarnya waktu itu, karena ini buku bisnis, bukan buku teknologi gitu. Tapi yang saya cuma terkesan adalah, saya terkesan dengan sosok Bill Gates dan
Microsoft waktu itu. Dan saya bilang sama yang di atas, sama Tuhan, bahwa, wah, ini hebat banget nih Bill Gates. Suatu hari saya ingin kerja di Microsoft. Ternyata betul. Tahun 2010, selang 7 tahun atau 8 tahun dari pertama kali saya menerima buku itu, betul-betul saya masuk ke Microsoft di Indonesia. Dan waktu itu saya bilang bahwa, waktu baca buku Bill Gates ini, saya bilang bahwa saya ingin kerja di Microsoft, tetapi bukan Microsoft yang di Indonesia. Saya ingin kerja di Microsoft yang di Seattle, yang di worldwide. Betul, namanya kata-kata itu memang nggak boleh nanggung, karena Tuhan itu mencatat semua kata-kata kita. Betul loh, di 2017, itulah saya promosi ke Microsoft di worldwide, di tingkat dunia di Seattle. Seperti itu. Dan ini adalah tim kita waktu itu, ada orang Belanda, ada orang Israel, dan ada orang Jordania. Tim yang sangat diverse. Dan poinnya di sini apa? Kalau dulu saya mungkin tidak bersekolah di semesta, mungkin saya nggak akan ada di sini saat ini. Semua itu kan jalan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya sekolah di sekolah pasiat, pasti sudah ada takdir di situ. Artinya apa? Make the best out of it. Fasilitasnya itu lengkap, jadi jangan cuma dimaknai bahwa sekolah itu cuma datang, ngerjain tugas, ngerjain PR, dapat nilai 100. Nggak kayak gitu, lebih dari itu. Orang yang sukses itu 3. Dia belajar, kemudian dia mempraktekkan apa yang dia pelajari, dan kemudian dia menunjukkan apa yang dia praktekkan ke orang lain. Siklusnya gitu terus, ya kan? Dan poin saya adalah bahwa kita sudah berada di posisi yang enak sebetulnya, jadi tinggal dimaksimalkan. Nah, saya mau cerita juga bahwa nanti ke depannya dunia itu sudah tidak sama lagi. Jadi nanti di masa anak bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 hal yang bakal beda di masa depan nanti. Yang pertama, dulu orang itu nyari keamanan. Maksudnya apa? Kalau lulus, ya jadi dokter. Kalau lulus jadi pilot. Kalau lulus jadi apa? Jadi banker gitu ya, dan segala macam. Dulu mungkin valid, betul ya. Tapi kalau sekarang kita jadi pilot, 95% pilot di airline terbaik di dunia sudah dirumahkan. Pramugari hampir 100% udah nggak kerja lagi. Artinya apa? Dunia udah berubah. Keamanan itu udah nggak boleh kita maknai ada. Nggak ada yang namanya keamanan. Maka nanti di masa depan lebih penting bukan mencari keamanan, tapi carilah petualangan. Eksplorasi kesempatan yang ada. Tebar manfaat. Bikin bisnis, ya kan? Bikin satu sistem sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari situ. Jadi dulu orang nyari keamanan, ke depan orang harus dirancang untuk mencari petualangan. Nggak takut gitu loh. Kalau dulu kan, aduh, keamanan tuh enak ya, kerja jadi karyawan tuh enak. Setiap bulan, tiap tanggal 25 ada gaji masuk, gitu kan. Nggak perlu pusing, gitu. Tapi nanti, kita harus siapkan anak kita untuk siap mengambil resiko, untuk siap mengambil kesempatan yang ada, dan siap untuk berbenturan dengan kenyataan. Dan nggak cengeng, gitu. Yang kedua adalah, dulu itu informasi itu langka. Akses itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Saya masih ingat sekitar 15 tahun yang lalu lah ya, kalau kita bicara arus informasi, sumbernya cuma 3. Koran, TV, radio. Cuma 3 itu. Artinya apa? Yang bisa mengontrol informasi hanya 3 itu. Sehingga kesempatan-kesempatan hanya dikontrol oleh yang memiliki 3 itu. Karena mereka yang punya akses pertama kali. Sedangkan sekarang yang terjadi adalah banjir informasi. Setiap orang adalah sumber informasi karena setiap orang punya yang namanya gadget, punya handphone, punya smartphone, dan tablet. Artinya apa? Informasi itu munculnya kadang tidak dari perusahaan besar, tapi kadang dari teman, adik, kakak, dan seterusnya. Jadi kita perlu pintar-pintar dalam melihat informasi yang ada dan memahami pola yang terjadi. Sehingga karena informasi itu mengalir dengan sangat deras, kesempatan itu mudah diakses. Saya masih ingat, dulu misalnya, informasi itu langka dan terpusat di titik-titik tertentu. Kita bicara beasiswa deh. Dulu beasiswa itu cuma untuk orang-orang apa? Orang-orang PNS, ya kan, dan seterusnya. Tapi sekarang LPDP itu memberangkatkan berapa? 5.000 orang per tahun. Kemudian ada Chevening, ada Fulbright, dan segala macam. Dan informasi untuk nembus ke beasiswa itu banyak, webinarnya banyak yang nulis buku tentang itu. Jadi udah nggak sulit lagi untuk lolos beasiswa-beasiswa. Dulu itu sulit banget, nggak tahu ada tempat bertanya ke siapa. Ketiga, dulu orang orientasinya gelar. Udahlah, dapetin S1, sekolah di kampus bagus, habis itu S2, habis S3, aman hidupmu. Sekarang nggak. Yang lebih penting adalah pengalaman. Saya mau bilang, di Microsoft dan Google, kita sudah mulai pelan-pelan tidak mau melihat S1 sebagai syarat untuk apply kerja. Tapi kita ngelihat apa? Sertifikasi. Karena yang kita amati, ternyata
seorang lulusan SMK kadang-kadang lebih skillful dalam hal teknologi ketimbang seorang lulusan S1 yang cum laude. Itu terjadi dan banyak terjadi. Artinya apa? Sebagai dunia kerja, orang yang merekrut, kita mikir dong, ngapain terus kita naruh syarat S1? Ya udah, selama kamu bisa bikin software, kamu masuk. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan silau kalau kita berhasil memasukkan anak kita ke UI, ITB, UGM. Karena yang penting adalah pengalaman juga. Pastikan mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Keempat, dulu persaingannya lokal dan regional. Kita bersaing dengan tetangga kita, depan, kanan, kiri, dan satu Indonesia. Tapi ke depan, persaingannya global dan lintas batas. Tadi saya cerita tentang Zoom. Semua orang pandemi ini pada ramai-ramai beli Zoom. Ini Zoom meeting ini juga pasti pakai berbayar. Tetapi kita lihat, ada nggak PT Zoom Indonesia? Nggak ada. Yang ada adalah Zoom PTI Ltd di Singapura. Artinya apa? Persaingan, kalau misalnya kita mau bikin satu teknologi conferencing anak bangsa sendiri, saingan kita nggak cuma sesama perusahaan Indonesia, tetapi Zoom, Skype, Google Hangout, dan seterusnya. Kita bicara persaingan global nantinya. Dan ujung-ujungnya pastikan anak kita siap untuk menjadi 4 ini. Orang yang bisa bertahan adalah orang yang punya banyak amunisi pengetahuan. Kalau dia jadi profesional atau karyawan yang inovatif. Tidak hanya clock in, clock out, jam 9 masuk, jam 5 pulang, dapat gaji, udah. Enggak kayak gitu. Tapi bagaimana dia selalu menggunakan cara-cara baru dalam apa yang dia kerjakan. Kalau dia jadi seorang konsultan atau jadi akademisi, dia akademisi yang kredibel. Kita akan menghadapi dunia di mana banyak sekali ahli-ahli instan. Ya kan, orang nggak pernah kuliah atau nggak pernah mendalami suatu bidang, tiba-tiba bicara tentang bidang itu. Karena kenapa? Informasinya mengalir dengan deras, orang bisa cepat pinter dalam tanda petik hanya karena belajar dari WhatsApp, hanya belajar dari Google, hanya belajar dari YouTube. Oke, artinya pastikan anak-anak kita nanti kalau ngomong itu didasarkan pada fakta yang betul. Ketiga adalah kalau mau jadi pengusaha yang resilient, tahan banting. Kalau jatuh 10 kali, bangunnya 11 kali. Kalau jatuh 5 kali, bangunnya 6 kali. Dan terakhir adalah, seperti yang saya bilang di awal, jadi orang pintar sekarang itu lebih gampang, tetapi lebih sulit adalah jadi orang baik. Pastikan anak kita itu punya orientasi, bahwa apa yang dia lakukan harus bermanfaat dan memberikan manfaat untuk orang lain. Karena segala manfaat yang kita tebar, ujung-ujung itu akan kembali ke kita lagi, baik dalam ukuran yang sama atau lebih besar. Ya, jadi terakhir adalah bahwa ada hal-hal yang paling berat adalah berubah, bertransformasi, dan ini cepetin aja, selalu pegang 2 hal. Satu adalah mendengar dan rendah hati. Karena dunianya ini berubah cepat, jangan menganggap kita yang paling ngerti. Jangan menganggap kita parent yang paling ahli. Tetapi lihatlah dunia ini bergerak kemana, sesuaikan diri kita, jadilah kita seperti air. Kalau air itu masuk ke botol, air jadi bentuk botol. Kalau air masuk ke gelas, jadi bentuk gelas. Kalau air masuk ke cawan, jadi bentuk cawan. Artinya apa? Mau dunianya jungkir balik, COVID segala macam, kita tetap bertahan. Yang kedua adalah nothing is instant. Ujung-ujungnya kata-kata motivasi, Zoom seperti ini bagus. Ini bisa memberikan kita semangat. Tetapi ujung-ujungnya kita harus kerjain, kita harus praktekin, dan ini adalah suatu proses yang panjang, tidak instan. Dan segala sesuatu yang instan itu gampang naik dan gampang jatuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita pasti yang paling penting untuk kita, dan pastikan kita menjadi orang tua yang bisa memberikan lingkungan yang bisa mendukung mereka untuk berkembang di zamannya nanti, bukan di zaman kita atau zaman saat ini. Begitu. Jadi gitu, Kang Saiful dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Kang Saiful. Baik, terima kasih Kang Vero atas pemaparan materinya yang luar biasa, sangat mencerahkan untuk kita semuanya. Sekali lagi untuk ayah bunda sekalian yang memiliki pertanyaan atau hal ihwal yang ingin disampaikan, bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin menyampaikan secara langsung atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan chat ke room chat kepada saya pribadi, Saiful Arif atau moderator hari ini. Sambil menunggu pertanyaan masuk, kita sapa dulu ada beberapa GM dari Sekolah Mitra Eduversal yang hari ini juga hadir ya, alhamdulillah. Di sini terlihat tadi ada Pak Ari dari Rancamaya Bogor, kemudian ada Pak Adrison juga dari Pribadi Depok ya, Pribadi Bilingual Boarding School Depok. Ada Pak Mahir juga, selamat datang dari Banua Kalsel.
Kemudian ada Pak Iskandar Mulia dari Semesta Semarang, juga selamat datang Pak Iskandar. Ada Pak Sabar juga dari Prestige School Medan. Pak Sabar, selamat datang. Dan juga ada Pak Hasan Yilmaz ya dari Semesta Kampus 3. Selamat datang Pak Hasan Yilmaz. Dan Masya Allah ini juga hadir Ketua Yayasan Universal Pak Andri. Ya, Masya Allah, Kang Vero, hari ini webinar kita dihadiri oleh petinggi-petinggi dari sekolah Mitra Universal. Alhamdulillah. Baik, Kang Vero, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Teguh Munandar ya. Assalamualaikum Mas Vero, boleh bertanya? Memang tidak dapat dipungkiri teknologi digital menciptakan efisiensi di berbagai sektor kehidupan. Teknologi digital bisa dikatakan telah dematerializing our life ya. Kita tidak perlu beli mobil untuk bertransportasi dengan mobil, tidak perlu beli kaset untuk mendengar musik, bahkan sekarang tidak perlu ke sekolah untuk bersekolah. Namun di sisi lain teknologi juga dianggap akan membentuk pribadi-pribadi yang individualis. Nah, utamanya anak-anak ya, interaksi sosial semakin jarang karena teknologi. Kita tidak perlu lagi ngobrol dengan tukang bakso bila ingin beli bakso dan seterusnya. Yang ingin kami tanyakan bagaimana menjaga keseimbangan antara memperoleh manfaat dari teknologi dan memitigasi risiko terbentuknya pribadi individualisme pada anak-anak kita. Terima kasih. Mungkin itu kesimpulan dari pertanyaannya. Ya, oke. Pertanyaan bagus banget dan relevan banget. Jadi gini, segala sesuatu yang ekstrim itu pasti nggak baik, ya kan? Segala sesuatu yang terlalu teknologi pasti nggak baik, tetapi yang terlalu tidak teknologi juga nggak baik juga gitu. Selalu di tengah-tengah nih, Pak siapa tadi namanya? Saiful. Oh, Pak Tengku. Pak Tengku. Selalu harus kita di tengah-tengah. Maksudnya apa? Pak Tengku Munandar. Jadi gini, kalau saya jadi bapak, yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan menghilangkan teknologinya, tetapi saya sebagai parent adalah saya menciptakan lingkungan di mana teknologi ini dipakai untuk meningkatkan empati. Kata kuncinya adalah empati sebetulnya, ya kan? Itu dulu. Empati maksudnya apa? Kita bisa mungkin arahkan mereka mungkin untuk nonton YouTube yang menyentuh tentang bagaimana mereka lebih beruntung ketimbang orang lain. Bangkitkan dulu itunya, motivasinya. Kalau kita mau rubah orang itu kan poin pertama yang kita bisa mulai adalah dari motivasinya, awareness-nya. Kenapa dia harus berubah? Pastikan dia paham bahwa dunia kamu tuh bukan cuma di sini. Ini bukan dunia kamu. Ini adalah jendelanya. Tetapi seperti halnya semua jendela, kamu harus melihat di tempat yang tepat. Kita tunjukkan dia bahwa banyak orang kurang beruntung di luar sana. Kita tunjukkan ke dia bahwa tidak semua informasi di internet itu baik. Kita ajarkan ke dia tentang literasi di dalam dunia digital, bahwa banyak sekali berita bohong di luar sana, banyak sekali berita salah, banyak sekali kata-kata kasar, dan kamu harus bisa bedakan. Itu dulu. Jadi bikin mereka self-reliant, bikin mereka paham dulu bahwa inilah cara menggunakan teknologi. Baru yang kedua adalah pastinya, ini kita nggak bicara pandemi ya, mungkin ketika katakanlah sudah pandemi, ya pastinya tugas kita sebagai parents adalah memastikan anak kita cukup punya FaceTime dengan teman-temannya, ya kan? FaceTime dengan kawan-kawannya, dan FaceTime dengan orang tuanya dan juga keluarga besarnya, seperti itu. Artinya apa? Yang kita biasakan, klasik sih, tapi ini gampang. Kita biasakan dia untuk silaturahim ke keluarga lain, ke omnya, ke tantenya, main, nginep di situ, dan seterusnya. Dan kalau saya sendiri, policy-nya adalah gadget tetap dipakai di rumah, tetapi ada beberapa tempat yang nggak boleh pakai gadget, seperti ketika kita lagi makan, ketika kita lagi apa, dan seterusnya. Kedua, gadget pun saya kontrol. Saya punya aplikasi yang dimana saya bisa tahu apa yang dia buka, kemudian apa yang boleh diinstal, dan seterusnya. Tidak ada aplikasi bisa diinstal tanpa otorisasi saya. Yang ketiga adalah set screen time. Ini hal yang gampang, kelihatannya gampang tapi sulit, karena kadang kita nggak tega. Jadi gini maksudnya screen time. Namanya anak kecil lagi main gadget, dan pastikan jangan main yang game ya, kayak gitu. Tapi kalau bisa segala sesuatu yang mungkin lebih edukatif kalau anaknya lebih kecil atau lebih muda. Nah, namanya orang lagi pakai gadget itu kan seneng banget gitu. Dan ketika waktunya udah selesai kan kita punya tendensi untuk mempertahankan apa yang kita punya gitu. Kalau ditarik kan kayak
kadang-kadang marah dan segala macam. Sebagai orang tua kadang kita nggak tega, aduh kasihan segala macam. Tapi kalau saran saya adalah kita harus stand in our ground karena kita harus tanamkan bahwa dunia ini punya aturan, Dek, bahwa kamu pakai gadget pun ada jamnya. Ini jammu udah selesai. Papa tarik atau mama tarik, ketika kamu nggak ini ya nggak akan ada yang bantuin kamu. Nanti lama-lama dia akan bertahan kok, ya kan? Ada proses modulasi dan pendewasaan diri kayak gitu. Nah, kalau dia sudah melihat bahwa mau dia jungkir balik nangis pun dia nggak akan dikasih dan waktunya memang seperti itu, then they will stick to the schedule. Ya, maksudnya adalah yang paling penting adalah menanamkan kedisiplinan tadi. Ya, banyak sekali sih cara-cara yang taktis-taktis gitu, tapi yang paling pertama adalah motivasinya, dan yang kedua kedisiplinannya, dan ketiga adalah tugas kita sebagai orang tua itu menciptakan lingkungan untuk dia bisa berinteraksi tetap dengan yang lain. Gitu. Baik, makasih Mas Vero. Berarti intinya motivasi, disiplin, dan menciptakan lingkungan yang kondusif begitu ya, kurang lebih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Nazlatun Semesta ya. Semesta dan Bunda Eni dan Pak Livi ini sepertinya senada pertanyaannya, kurang lebih sama. Intinya bagaimana membatasi anak dengan media sosial pada masa pandemi. Dia kurang lebih seperti itu. Jadi membatasi anak dengan media sosial, dengan perangkat game dan sebagainya pada masa pandemi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini tergantung usia berapa kita bicara ya. Kalau usianya muda di bawah 10 tahun sih, saya lebih malah bilang nggak ada sosial media, jangan ada account sosial media, dan jangan dikasih handphone, jangan dikasih handphone yang benar-benar dia pegang sendiri dan nggak terkontrol gitu. Jadi handphone itu atau tablet itu harus punya kita, yang kita bilang kita pinjamkan ke dia. Jadi dia paham this is not theirs. Tapi kalau anaknya sudah gede kan nggak bisa seperti itu. Udah katakanlah usia teenager ya, 11 tahun, 12 tahun kan nggak bisa kayak gitu. Gimana caranya? Caranya ada dua sebetulnya. Cara yang sistemik dan cara yang non-sistemik. Maksudnya apa? Kalau yang sistemik ya pastinya di gadget dia kita bisa install beberapa aplikasi untuk mengontrol screen time, dan at least kita sebagai orang tua tahu apa yang dia buka. Dan kita antara kita dengan dia, kita sudah agree kita ini kamu pakai handphone itu jamnya berapa lama, seperti itu. Habis itu ngapain. Jadi jadwalnya itu udah teratur kayak gitu. Nah, kuncinya adalah kita sebagai orang tua minimal tahu apa yang dia buka, apa yang dia lihat, dan berinteraksi dengan siapa. Karena kita nggak pernah tahu kan, hal-hal buruk kan terjadi kadang-kadang mulai dari situ. Tapi yang kedua adalah, ya tugas kita sebagai orang tua, kitanya juga jangan stuck di gadgetnya kita. Ya kan? Kadang-kadang saya ngelihat banyak orang tua nanya kayak gitu, Mas Vero, gimana caranya anak saya bisa dibatasi screen time-nya. Terus ketika saya di rumahnya dia, saya lihat tanpa dia sadar, dia juga main handphone terus, kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Nggak balance juga antara apa yang diminta tuntut ke anak dengan apa yang orang tua lakukan. Nah, tugasnya adalah kitanya juga harus disiplin, ya kan? Kalau kita bilang screen time, kitanya juga harus punya screen time. Kalau kita minta dia stick dengan schedule, kita harus stick juga dengan schedule. Tapi kita bisa menstimulasi dengan bikin suatu lingkungan yang lebih non-gadget, misalnya makan bareng keluarga, nanya gimana hari ini sekolah lewat Zoom-nya, gimana teman kamu yang itu, ada masalah apa, belajar bareng, dan segala macam. Nah, kadang-kadang kita sibuk mikirin cara-cara yang canggih, tapi padahal solusinya itu bukan di situ, bukan di teknologinya, tetapi adalah di interaksi yang kita bangun antara kita dengan anak. Jadi, menurut saya adalah anak itu akan mencari kesibukan pasti. Kalau kita tidak menyibukkan dia dengan hal-hal yang interpersonal, maka dia akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang digital. Seperti itu aja, sesimpel itu. Makanya ini juga PR kita untuk anak-anak kita. Baik, ini ada permintaan dari Bunda Ella pribadi Depok ya. Bisakah Mas Vero ini sedikit bercerita tentang bagaimana sih cara ayah dan bundanya Mas Vero dulu ketika Mas Vero masih kecil dan remaja dalam mendidik Mas Vero sehingga bisa sukses seperti saat ini? Oke, jadi gini, saya termasuk yang kurang beruntung ya, dalam arti adalah bapak saya menjadi almarhum ketika saya umur 1 tahun. Jadi ibu saya membesarkan saya single parent dari mulai saya kecil. Jadi sejak saya umur 1 tahun sampai sekarang ya single parent kayak gitu. Nah, ngajarin ini gimana sih? Jadi gini, inilah yang saya bilang bahwa example is more powerful than any words. Yang namanya contoh itu lebih powerful atau lebih kuat daripada kita ceramah.
ibu saya itu, kita bukan orang yang mampu dulu. Kita lahir di Pekalongan, hidup di Pekalongan, ya, itu kota kecil, dan kita juga tinggal di gang yang jelek lah ya, kayak gitu. Ibu saya itu kerja jadi buruh pabrik di salah satu pabrik, apa namanya, pabrik tenun palekat. Kalau tahu Pismatek ya, Pismatek apa yang sarung gajah duduk itu, ibu saya kerja di situ gitu. Nah, punya anak 1 tahun, nggak punya suami, anaknya juga apa makin gede-gede gitu, gaji sebagai buruh nggak cukup kan kayak gitu. Akhirnya dia kalau misalnya pulang, dia itu ngejahit ya kan, terus habis itu juga kadang-kadang jual beli apa kayak gitu, pokoknya buat tambah-tambah uang. Nah, di situ saya pernah nanya tuh, "Mah, Vero bisa bantu apa?" Nah, waktu itu dia bilang, "Udah, kamu nggak usah bantu apa-apa, kamu sekolah aja yang pinter." Itu kata-kata itu benar-benar itu kata-kata yang simple, tapi karena beliau katakan ketika beliau lagi sibuk-sibuknya kerja, itu ngena banget ke saya, kayak gitu. Karena, oh gila, ibu saya lagi kerja sibuk-sibuknya, dan dia nggak minta dibantu, dan malah kata-kata itu yang keluar. Itu yang saya tanemin banner, kayak gitu. Nah, kadang kita orang tua kan pengen kayak, oh, kamu harus gini gitu, tapi ceramah terus gitu. Nah, tugas kita adalah tunjukkan dengan apa yang kita lakukan, kayak gitu. Nah, kemudian ketika saya kelas 2, ibu saya berpikir, dulu waktu saya SD itu ya, kelas 1, kelas 2 itu saya 5 besar terus lah, kayak gitu. Tapi ibu saya berpikir, dan menurut saya berpikirnya forward thinking. Forward thinkingnya apa? Ini anak ranking 1, 2, 3 terus, tapi di Pekalongan. Bukannya apa-apa. Pekalongan itu adalah kota yang kecil kan, dengan kota yang kecil kan persaingannya itu aja ya, tertebak lah ya, kayak gitu. Nggak sangat intens. Nah, ibu saya berpikir, ini kalau anak kebiasaan dapat ranking 1, 2, 3, kebiasaan dalam tanda petik menang mudah, nggak baik buat dia. Dia harus dibenturin sama hal-hal yang sulit. Akhirnya dia berpikir, pindahlah kita ke Semarang. Kayak gitu. Ketika saya kelas 3 SD. Bener, ketika di Semarang langsung ranking saya itu drop dari ranking berapa tuh di SD kelas 2 itu ranking 5 jadi ranking 37 dari 40. Tapi ibu saya paham bahwa benturan seperti ini adalah yang dibutuhkan karena ibu saya mengajar bahwa kamu harus tough kayak gitu. Kamu jangan yang gampang-gampang aja ya kan. Jangan cuma ranking 1, ranking 2 nilai 90 tapi sainganmu kayak begitu. Kamu harus saingan sama yang terbaik gitu kan. Bener 37, habis itu 35, paling banter 25. Tapi mulai kelas 4, kelas 5 udah mulai naik masuk 10 besar lagi. Nah, disitulah ada proses kesabaran sebetulnya ya kan. Kalau orang kan suka pengen instan ya, oh kok kamu dapat nilai jelek sih gitu kan. Gimana sih udah langsung les kayak gitu. Jangan buru-buru. Kadang harus ada prosesnya, ya kan? Biarkan dia menemukan jawabannya sendiri. Saya juga waktu itu nggak dilesin. Saya nemuin jawabannya sendiri. Oh, berarti saya harus belajar dari si A sama si B. Saya berarti harus kumpulnya sama ini. Kalau mau belajar ini, saya baiknya ngelakuin ini. Saya nemuin sendiri akhirnya. Dengan begitu, solusi yang saya dapatkan itu solusi yang datang dari saya sendiri, bukan yang diceramain sama orang tua saya. Gitu. Nah, kemudian ketika SMP pun, waktu itu kita punya kegalauan gitu ya, mau masuk SMP 2 atau semesta. Nah, saya kasih background aja bahwa waktu pindah ke Semarang, itu kan kita ingin meningkatkan ekonomi. Maka ibu saya itu, kalau dulu itu jual belinya jahit baju, di Semarang itu jual beli mobil. Ya, marginnya lebih oke lah ya, kayak gitu. Dan ngumpulin lah kita duit. Nah, di kelas 6 itu lulus, saya ada 2 pilihan. Mau masuk SMP 2 Semarang, yang notabene sekolah terbaik di Semarang negeri saat itu, yang bayarnya murah, cuma berapa ya, waktu itu 10.000 atau 5.000 per bulan, murah banget kayak gitu. Atau masuk Semesta, yang sekolah baru, yang waktu itu juga udah reputasinya mulai bagus gitu ya, tapi mahal banget, ya kan? Waktu itu zaman itu, sekitar 600.000, tahun 2000 loh, tahun 2000 600.000, bayangin sendiri bapak-bapak, ibu-ibu sekarang berapa gitu ya. Nah, kegalauannya di situ. Mau SMP negeri apa SMP swasta yang mahal? Ibu saya mikirnya simpel. Ini sekolah Indonesia Turki, berarti guru-gurunya itu berbahasa Inggris. Udah deh, gini aja, kamu masuk aja yang mahal, nanti uang kan bisa dicari. Tapi yang penting kamu bisa bahasa Inggris. Kalau sekolah negeri itu kan paling 2 jam, bisa apa kamu 2 jam, ya kan? Saya mikir bener juga kayak gitu. Akhirnya saya masuk semesta dan bener bahasa Inggris saya yang ancur-ancuran di awal karena gurunya dari Turki dan guru Turkinya juga nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Akhirnya mau nggak mau terpaksa kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan itulah sebetulnya komputer dan bahasa Inggris adalah 2 hal yang benar-benar membentuk fondasi saya sampai saya bisa mendapatkan karir yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi, apa yang ibu saya lakukan ya, satu,
kasih contoh, bukan cuma nyeramahin. Yang kedua adalah selalu tempa anak kita di tempat yang sulit, jangan taruh di tempat yang gampang. Yang ketiga adalah be forward looking. Ke depan butuhnya apa, pastikan anak kita dapetin yang dibutuhkan untuk belajar itu. Uang bisa dicari, gitu sih. Baik, Masya Allah ya, cerita yang sangat menginspirasi kita semuanya. Kang Vero, ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, Masya Allah, antusias yang tinggi dari para ayah dan bunda sekalian. Tapi sebenarnya kita akan batasi 2 pertanyaan terakhir, Kang ya, karena ini waktu juga Boleh. sudah mendekati jam 12:30. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memperkaya anak agar memiliki karakter dan skill yang siap dengan persaingan di masa depan? Sementara kurikulum di Indonesia sampai dengan tingkat universitas dianggap masih sangat kurang. Ini sesuai dengan tadi yang dijabarkan oleh Kang Vero ya. Ya itu, dan yang Ya. terakhir mungkin saran rekomendasi aplikasi untuk bisa memantau aktivitas sosial, media sosialnya putra-putri kami. Mungkin itu. Oke. Jadi yang pertama tadi dulu, yang kedua dulu yang paling gampang ya kan. Kalau saya sih selalu beli gadgetnya Android. Kalau di Android itu, kalau kita bikin Android, pastikan kita harus bikin Google account dan pastikan Google account-nya itu berusia berapa ya, 10 ke bawah atau apa. Karena ketika Google account itu adalah Google account anak kecil, maka otomatis akan dia nanya, apa kamu mau nggak install Google Companion? Bentar, saya namanya apa ya biar nggak salah ya. Google. Oh, Family Link namanya. Kalau saya pakai Android sama namanya Family Link, kelihatan nggak ya? Nah ini, Family Link, kayak gitu. Jadi kalau gadgetnya Android bisa kita atur dari situ apa yang diinstal dan segala macam. Itu yang saya lakukan. Tapi kalau udah gede gitu ya, saya nggak tahu karena saya belum punya anak remaja. Anak saya yang paling gede kan umurnya 5 tahun. Saya belum bisa jawab. Mungkin bisa cari di internet banyak referensinya. Yang pertama tadi apa pertanyaannya, saya jadi lupa. Bagaimana meningkatkan skill dan kemampuan putra-putri Oh, oke. kita, ya, sementara sistem pendidikannya masih kurang baik. Ya, jadi gini, jangan mengeluh dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dunia ini nggak sempurna, Bapak-Bapak, Ibu, ya kan? Jadi kurikulum kita tetap tinggal jelas. Itulah kenapa saya memilih untuk jadi rektor, karena saya ingin nunjukin, saya itu gemes gitu. Saya ingin nunjukin ke dunia pendidikan tinggi di Indonesia, this is how it's done gitu loh, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? 2 sebetulnya. 1, kalau dalam konteks keterampilan atau pengetahuan, ya kita lihat anak kita tuh sukanya apa, bisanya apa, terus kemudian sekolahnya memprovide nggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau iya, ya bagus, keep it. Tapi kalau enggak, ya tugas kita, yuk kita kayaknya ini deh, kamu suka ini kan, misalnya kamu suka robot ya, tapi kayaknya sekolah kamu kok robotnya masih teknologi yang jadul banget, yuk kita nyari yuk ekstrakurikuler robot di tempat yang lain. Jadi jangan hanya menganggap bahwa sekolah itu final, enggak. Kalau sekolah itu tidak bisa memberikan apa yang anak kita butuhkan, kita cari apa yang anak kita butuhkan, kita apply, mau itu les, mau itu kursus, kita ikutin kayak gitu. Itu dari sisi course-nya. Tapi yang jelas yang kedua adalah saya sangat percaya bahwa segala pengetahuan nggak akan ada gunanya kalau kita tidak pernah benturkan dengan kenyataan. Artinya apa? Anak kita harus kita tantang untuk menunjukkan dan mempraktekkan apa yang dia pelajari. Oke, jadi mulai dari ikut lomba, ya kan, kalau udah agak gede mungkin magang. Kalau Bapak Ibu adalah pengusaha, itu paling enak sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ini pengusaha, punya bisnis gitu ya, anak Bapak Ibu tuh mulai diajak aja. Ya, dan diajaknya jangan cuma lihat nih caranya gini, papa gini. Enggak, kasih kerjaan. Kalau perlu, kasih kerjaannya dari yang paling nggak enak, gitu. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu punya bisnis restoran, suruh dia mulai dari ngepel, kayak gitu. Jadi dia paham bahwa segala sesuatu itu mulainya dari bawah. Jadi benturkan dia dengan kenyataan, dan kalau bisa benturkan dengan kenyataan yang pahit. Karena orang pasti bisa hidup dengan kenyataan yang enak, tetapi nggak semua orang bisa hidup dengan kenyataan yang pahit. Tugas kita adalah benturkan dia dengan yang pahit. Kalau dia bisa bertahan di yang susah, yang mudah itu enak itu nanti. Gitu sih. Baik, terima kasih Kang Vero. Ayah bunda sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf sekali, masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir. Tapi mungkin nanti di akhir Kang Vero bisa mencantumkan link yang mungkin bisa diakses oleh ayah bunda, mungkin Instagram atau email dan sebagainya. Yang ayah bunda jika ingin menyampaikan pertanyaan saya langsung ke beliau bisa melalui link tersebut. Terakhir mungkin untuk penutup,
closing statement silakan, kami persilakan Kang Vero. Ya. Oke, pertama-tama senang banget nih bisa diundang di webinar ini, ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, karena kita ini sama ya, saya punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga punya anak, jadi ini bukan seminar sebenarnya, ini sharing. Dan pastinya kalau mic ini di-unmute semua, saya bisa belajar lebih banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu ketimbang bapak-bapak belajar dari saya, gitu. Ya, yang kedua adalah bahwa kita akan menghadapi dunia yang berubah sangat cepat, dan skill yang paling penting adalah mau mendengarkan, mencoba hal-hal baru, ya kan? Tapi yang lebih penting adalah jangan pernah mengarahkan anak kita untuk ke suatu area yang kita mau, tetapi lebih pada kenali anak kita itu potensinya apa, bisanya apa, dukunglah dan berikan support di situ, maka dia akan menjadi orang-orang yang berada di garis terdepan dalam inovasi dan orang-orang yang tidak tertinggal. Karena ujung-ujungnya yang penting adalah anak kita happy kan, happy-nya harus dalam konteks yang positif. Kalau dia suka belajar biologi dan ingin jadi dokter, biarkan dia, kasih buku-buku dan segala macam. Kalau dia happy belajar, ya dia akan belajar dengan tekun sendiri tanpa kita suruh, gitu. Jadi itu aja sih pesan saya. Baik, terima kasih banyak. Ayah Bunda sekalian, terima kasih banyak. Kang Vero juga terima kasih banyak. Mungkin sebagai kesimpulan terakhir ya, saya sampaikan beberapa poin yang sempat saya catat ya. Ini poin-poin menarik menurut versi saya. Yang pertama, dunia ini tidak kekurangan pekerjaan, tapi dunia kekurangan orang yang siap untuk bekerja. Nah, ini jadi tantangan besar buat kita semuanya ya sebagai orang tua untuk memastikan putra-putri kita menjadi orang yang siap untuk menerima pekerjaan dari dunia gitu ya, bukan apa namanya, karena kalau pekerjaan banyak tapi yang siap untuk dipekerjakan atau mengambil peluang itu yang kurang. Lalu kemudian pastikan kita sebagai orang tua menjadi orang yang mendukung anak, bukan orang yang mengarahkan anak kemana, ke arah sesuai dengan yang kita inginkan. Namun kita mendukung anak kita menjadi apa yang dia inginkan. Tentunya dengan koridor atau tetap dalam pengawasan di sisi akhlak dan karakternya. Itu mungkin ya. Dan yang terakhir, mendengar, rendah hati, dan tidak ada sesuatu yang instan. Itu poin-poin yang menarik menurut saya pada hari ini. Baik, Ayah Bunda sekalian, terima kasih banyak. Kita telah sampai penghujung acara. Ya, namun sebelum saya tutup, ada sedikit informasi terkait webinar series kita yang akan datang ya. Insya Allah di webinar seri yang ke-6, ya kita telah menyiapkan satu materi, dan ini materi yang akan kita bicarakan bersama nanti di seri ke-6-nya pada Sabtu 10 Oktober 2020 di jam yang sama, insya Allah sekitar jam 11-an. Nanti jika ada perubahan akan ada informasi lebih lanjut dari Parents Club koordinator di sekolahnya masing-masing atau wali kelasnya masing-masing dengan tema Zero Waste atau cara menangani sampah rumah tangga bersama dengan Ibu Miranda Agustin, ya beliau pegiat gaya hidup minim sampah. Ya, beliau juga orang yang penuh dengan pengalaman menarik insya Allah. Jadi bagi ayah bunda sekalian yang hari ini belum terpuaskan ya atau masih merasa kurang dengan durasi, maka kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya Sabtu tanggal 10 Oktober. Baik, terima kasih banyak ayah bunda sekalian atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan dari manajemen sekolah dan juga Kang Vero ya atas kesediaan waktunya untuk berbagi bersama kami. Dan terakhir, sebelum kami tutup mungkin Mas Irit ya bisa bantu sesi foto bersama, dan ayah bunda sekalian bisa membuka kameranya untuk kita take picture bersama. Baik, saya 1, 2, 3. Baik. Tutup ya insya Allah. Baik, terima kasih banyak ayah bunda sekalian, dan terakhir kita tutup dengan doa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Sampai jumpa ayah bunda sekalian. Terima kasih banyak.